Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang persis berada di akhir atau hari-hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Ini insyaallah 3 bulan berturut-turut itu dinamakan oleh Allah bulan-bulan mulia. Dan sekarang jenengan berada di tanggal 27 Dzulqa'dah. Puncak dari 3 bulan mulia ini, kemuliaannya itu oleh Allah diberikan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Insyaallah 3 hari lagi, saya tidak tahu, kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Silakan jenengan mengikuti arahan dari pemerintah, karena nanti boleh jadi Idul Adha bakal berbeda lagi sebagaimana Idul Fitri, dan tolong ini jangan dijadikan masalah buat kita. Ini adalah istihad beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya dalilnya. Apa yang sampean yakini silakan. Tapi yang jelas saya hanya ingin memanfaatkan momentum ini, puncak dari 3 bulan mulia ini, puncaknya tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari, muttafaqun alaih, juga Muslim juga meriwayatkan melalui jalur sanad yang sama. Ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Kata Nabi, tidak ada hari-hari dalam 1 tahun ini jemaah sekalian di mana seseorang melaksanakan amal saleh baik itu amal saleh hablum minallah atau amal saleh hablum minan nas. Pokoknya nuansanya amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang sampean lakukan, sampean kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mungkin Senin besok Pak, atau Selasa besok kita lihat. Nah, saudara sekalian, begitu seriusnya Nabi menyampaikan masalah ini sampai para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Termasuk juga pahala jihad fi sabilillah terkalahkan dengan amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Jadi jemaah sekalian, kalau ada di antara kita jihad, perang berdarah-darah, pulang menang mendapatkan ghanimah, itu pahalanya kalah dengan amal saleh yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Luar biasa ini. Kecuali kata Nabi, illa ayyakhrujar rajulu bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang ketika jihad itu dia bawa dirinya, bawa fisiknya, seluruh kekayaannya dia membackup jihad itu, kemudian mati syahid di situ dengan hartanya. Itu memang tidak tertandingi. Nah, saudara, kita baru saja melewati momentum Ramadan.
Dan saya pikir di bulan Ramadan sampean semua memaksimalkan semua potensi kebaikan kita. Itu baik, Pak. Itu juga sangat diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean salat tarawih, Pak, 11 rakaat di bulan Ramadan, itu baik. Insya Allah bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang sudah lewat, kata Nabi. Tapi insya Allah salat tahajud, salat malam yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan salat malam yang sampean lakukan hatta di bulan Ramadan kemarin. Jenengan kemarin Masya Allah luar biasa. Saya pikir Ramadan kita berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang khatam 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bahkan di Perak, Pak, ada yang 10 kali khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kalau sampai nanti bisa menghatamkan Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itulah khataman Al-Quran yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan khataman Al-Quran yang sampean baca di bulan Ramadan. Ini hadis muttafaqun alaihi ma'asyal muslimin. Sampean berinfak, jemaah sekalian, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itulah infak yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan infak-infak di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian, inilah Pak momentum yang ditunggu-tunggu oleh salafus saleh, oleh ulama-ulama kita terdahulu, oleh para sahabat. Memang dalam 1 tahun, Pak, ada 2 momentum besar yang sangat serius para sahabat. Momentum Ramadan dan momentum kedua 3 hari lagi, jemaah sekalian, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncaknya Bapak, insyaallah sampean sangat dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Silakan, Ustaz, boleh tidak kita berpuasa sunnah selama 9 hari? Boleh-boleh saja. Itu juga bagian dari komitmen kita untuk memperbanyak amal saleh dengan cara berpuasa sunnah tiap hari, monggo. Atau ngikutin sunnah Nabi kebiasaannya, sehari puasa, sehari tidak. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, puncaknya tanggal 9. Monggo. Tidak mampu, tidak apa-apa. Puasa Senin, Kamis, tapi jangan lupa puasa Arafahnya. Tidak bisa juga, ditunggu Pak. Momentum tahunan buat kita. Saumu yaumi Arafah, kata Nabi. Puasa hari Arafah, tanggal 9. Nah saudara, apa kata Nabi? Saumu yaumi Arafah, puasa Arafah itu jemaah sekalian, ahtasibuhu yukaffiru sadal madiyah wal atiyah. Saya yakin, kata Nabi, 1 hari puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosamu 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang, jemaah sekalian. Saya melalui mimbar ini mewasiatkan buat saya pribadi, Pak, tolong ingatkan, sampaikan hadis ini, peluang kebaikan ini buat istri jenengan di rumah, buat anak-anak kita di rumah, pembantu-pembantu kita, orang tua kita, sampaikan 9 Arafah jangan sampai kita tidak berpuasa. Ini momentum tahunan yang hanya berikan kepada kita umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan lupa pula jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan kemudian malam 10 Dzulhijjah kita akan pakaikan lagi takbir jemaah sekalian, bahkan sampai 4 hari berikutnya, 10, 11, 12 dan 13. Ini menunjukkan betapa banyak sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita, ma'asyal muslimin. Kita sudah sukses, hablum minallah, di bulan Ramadan luar biasa. Kita sudah berpuasa, kita juga sudah salat malam, kita juga sudah membaca Al-Quran, kita juga berdoa, munajat kepada Allah, kita memakmurkan masjid, i'tikaf berlama-lama di masjid. Insya Allah mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawalnya kemarin menyempurnakan hablum minan nas di antara kita. Artinya sudah sempurna Pak antara hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, puncaknya saat ini ma'asyal muslimin, kemudian kita berlebaran lagi yang kedua, namanya Idul Adha. Lebaran Idul Adha, jamaah Idul Adha. Bagi yang mampu suruh berangkat naik haji. Saya juga berdoa melalui mimbar ini, jamaah sekalian, mimbar yang sangat mulia seperti ini. Saya berdoa kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jenengan semua sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak dari kebaikan itu
di 10-nya tanggal 10-nya kita diperintah oleh Rasulullah. Bahkan Allah juga menyuruh kepada kita, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kita suruh salat Pak, tapi juga jangan lupa kita suruh berkorban, ma'asyal muslimin, berkorban. Bagi yang mampu, mohon maaf, jangan pura-pura tidak mampu. Nanti kita Pak jadi korban kehidupan. Kalau sampean tidak mau berkorban, sementara kita mampu untuk berkorban, kita jadi korban Pak dalam hidup ini. Korban istri yang tidak taat kepada kita. Korban anak-anak yang berani kepada kita sebagai orang tua. Korban pekerjaan yang banyak masalah, dan korban-korban yang lainnya mas sekalian. Kata Nabi, man wassa'ahullah, barang siapa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, rezeki untuk bisa berkorban, kemudian tidak tertarik untuk berkorban karena banyak pertimbangan, banyak perhitungan, alias medit, kikir Pak. Perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqribanna musallaya, jangan sekali-kali orang ini dekat dengan masjidku. Artinya orang itu Pak tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini sunnah tahunan Pak. Ini syiar bagi kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga kita, khususnya sekali lagi bagi kita rumah tangga kita ada masalah, berkorbanlah Pak dengan 1 ekor kambing. Bertawassullah dengan korban itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita ini Pak dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya sunnahnya ma'asyal muslimin berkorban itu Pak. Sampean bawa sendiri kambing itu. Dan kita tunjukkan. Mohon maaf, kadang-kadang banyak di antara kita bertanya, ada banyak pula orang menyerahkan kambing ke masjid dari siapa? Dari hamba Allah. Saya melalui mimbar ini berani mengatakan ini kurang nyunnah ma'asyal muslimin. Sunnahnya Pak disebutkan dari siapa? Dari Fulan bin Fulan dan keluarganya. Nabi Pak memberikan contoh kepada kita. Hadza minni, kata Nabi, ini korban dariku dan dari keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat paceklik betul, pada waktu itu tidak ada kambing, sangat jarang, Nabi mengatakan ini korban atas nama diriku ya Allah dan atas nama keluargaku dan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syiar Pak, dan disunahkan jenengan menyembelih sendiri jemaah sekalian. Saya memahami tidak semua kita punya kemampuan dan tega untuk menyembelih kambing sendiri. Silakan, diserahkan pada jaganya, tapi sampean ikut menyaksikan, ikut hadir di situ. Dan ketika ingin disembelih bertawassul Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sampean memotong kambing itu, memotong semua keburukan yang ada pada anak-anak kita, memotong semua kejelekan yang ada pada anak-anak kita dan keluarga besar kita, sampai keluarga kita ini insya Allah dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berkorban ya akhil karim. Ini Pak momentum tahuan, dan insya Allah kata Nabi, pilihlah kambing yang terbaik, yang bulunya sangat lebat, yang gemuk, kata Nabi, yang sempurna tanduknya, tidak pincang, tidak juling matanya. Kenapa? Karena ingin persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kambing yang kita sembelih, semakin banyak, bahkan para ulama mengatakan sebanyak bulu yang nempel di kambing itu atau di sapi itu, sebanyak itu pula pahala yang bakal kita raih dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebanyak itu pula dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebelum saya menutup khutbah ini, tolong disadari bersama ma'asyal muslimin. Ini bulan Pak, bulan keluarga. Ini bulan untuk menata kembali. Kita disuruh menapak tilasi, mengikuti, mencontoh indahnya keluarga Nabiullah Ibrahim beserta istrinya dan putranya Ismail alaihissalam. Aib besar ma'asyil muslimin, kita berada di bulan seperti ini, apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau di bulan Dzulhijjah ini, besok ini, kemudian kita tukaran Pak, ada masalah dengan istri, ada gap yang menganga lebar Pak, kita tidak bisa berkomunikasi baik dengan anak-anak kita. Kita juga punya masalah dengan orang tua kita. Ini bulan keluarga. Back to home, kembali ke rumah Pak, menata rumah kita, dan diberi oleh Allah waktu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, supaya kita menata kembali bagaimana kehidupan rumah tangga kita. Para ulama mengatakan, mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kalaulah di dunia ini ada surga. Itulah kita Pak sukses menata kehidupan rumah tangga kita. Dan kalaulah di dunia ini ada neraka, naudzubillah, itulah saat kita gagal menata kehidupan rumah tangga kita. Apa kata Nabi? Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Dan Allah telah membuka peluang waktu kepada kita, Pak. Ramadan sudah kita lewati, Syawal hablum minan nas sudah kita lewati. Setelah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 3 bulan berturut-turut untuk bersama-sama kita menata kembali kehidupan rumah tangga kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua Pak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini, maka kita kaum laki-laki dijadikan oleh Allah Ibrahim baru di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Dan semoga pula istri kita Pak menjadi Hajar di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, yang fokus untuk mengurus membesarkan anak-anak kita. Dan semoga pula ini yang paling penting, ma'asyal muslimin, anak-anak kita, anak cucu kita menjadi anak-anak generasi Rabbani, qurratu ain dalam kehidupan kita yang berbakti kepada kita orang tua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyar muslimin, sebelum saya menutup khutbah yang kedua ini, tolong Pak, jangan lupa di hari-hari seperti ini kita perbanyak doa. Karena saya perhatikan setiap ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ketika berbicara masalah keluarga nanti disisipkan di situ doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa wajib bagi kita sebagai orang tua, buat keluarga kita, buat istri dan anak kita. Rabbi habli minas salihin. Kemudian Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tolong doa-doa keluarga seperti ini sampai lantunkan. Saya yakin kalau selama satu bulan penuh Dzulhijjah ini sampai terus fokus Pak, berdoa dengan penuh ketulusan, saya yakin insyaAllah keluarga kita akan dijaga oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqish shaqa wa su'il qada وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.